Lesson for Secret of Elementary School, Giving Direction, Our Country and Season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Nice to meet you again with me, Ma'am Ita, in the English channel. Today we will learn about direction, country or government, and season. Before starting our lesson, please say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, have you ever asked someone when you have holiday in the Western, or answer the question of the tourism is lost, and how can you asking for direction and giving direction in the English? Nah, anak-anak, pernahkah kalian untuk menanyakan arah pada saat kalian berlibur ke luar negeri atau menjawab pertanyaan seorang turis yang sedang tersesat? Dan bagaimana kalian menanyakannya serta memberikan petunjuk arah itu dalam bahasa Inggris? Berikut ini ada beberapa contoh untuk menanyakan petunjuk arah. Seperti dalam tabel berikut. Can you show me on the map please? I'm looking for this address. How do I find? Excuse me, how can I go to? Do you have a map? Are you from around here? Berikut ini memberikan arah atau memberikan petunjuk arah pada seseorang. Turn left into blah 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 street. Go down, it's the middle of the block. Take this road. Turn right at the crossroad, and it's on the corner. Nah, anak-anak perhatikan beberapa kosakata tentang petunjuk arah berikut ini. Ada traffic lights, ini rambu lalu lintas ya. Kemudian roundabout, ini ada bundaran, biasanya itu putar balik ya. Kemudian sidewalk, trotoar, zebra crossing, ini untuk menyeberang jalan. Crossroad, daerah penyeberangan biasanya ya, perempatan gitu ya. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go straight, jalan terus. Go past, ini juga jalan terus tapi ke arah kiri ya, ke arah kiri. Kemudian cross, ini menyeberang. Perhatikan, at the corner. The corner ini di pojokan atau di ujung jalan. Kemudian next to, ini di samping atau di sebelahnya. Opposite, ini opposite. Opposite ini berlawanan ya, atau berhadapan. Kemudian ada between. Between ini di antara dua tempat gitu ya. Nah, ini pernah dijelaskan pada saat kalian belajar di kelas 5. Perhatikan beberapa frase ini yang digunakan untuk menunjukkan arah. Silakan untuk dibaca di samping ini, di samping gambar ya. Tadi sudah dijelaskan dijelaskan sebelumnya tentang kalimat untuk menanyakan petunjuk arah. Excuse me, could you show me the way to the nearest cinema? Permisi, apakah Anda bisa menunjukkan jalan ke bioskop terdekat? Where is the Indah Park? Ada di mana Taman Indah? Can you tell me how to get to train station from here? Dapatkah Anda menunjukkan cara ke stasiun kereta api dari sini? Nah, ini untuk menanyakan petunjuk arah. Kalau menjawab atau memberikan petunjuk arah, ini kalimatnya. Go straight along this road and you'll find the bank next to the depot restaurant. Jalan lurus sepanjang jalan ini dan Anda akan melihat bank di samping restoran depot. Just turn right and you'll find the mosque. It's near the park. Belok kanan dan Anda akan melihat masjid. Lokasi masjidnya dekat dengan taman. You are going in the wrong direction. Anda berada di jalan yang salah. Ini contoh dari
kalimat memberikan petunjuk dan meminta petunjuk. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke, setelah kita mempelajari tentang petunjuk arah, sekarang kita akan belajar tentang Indonesia. Oke, do you love your country, Indonesia? Okay, sure that you love Indonesia. And do you know everything about Indonesia? Apakah kalian tahu segala sesuatu tentang Indonesia? Okay, let's learn about it ya. Mari kita belajar tentang hal ini. Indonesia is the largest nation in the Southeast Asia and the fourth most populous country on earth. It's a geological wonderland. Take the equator at hundreds of volcanoes at the meeting point of the Indian and Pacific Ocean. And well, you end up with one very interesting and exotic destination. Republic Indonesia is a country in Southeast Asia and Oceania between the Indian and Pacific Ocean. It consists of more than 17,000 islands, including Sumatra, Java, Sulawesi, and part of Borneo or Kalimantan, and New Guinea or Papua. Indonesia has 5 pillars, is called Pancasila. Indonesia merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara yang populasi penduduknya itu juga terbesar dan memiliki letak geografis yang menakjubkan, berada di daerah Khatulistiwa dan memiliki beratus-ratus gunung berapi yang terletak di dua samudra ya, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, dan terletak di daerah Khatulistiwa dan memiliki beberapa pulau, termasuk 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Indonesia juga memiliki 5 pilar yang disebut dengan Pancasila. Indonesia led by President. People choose president and vice president by general election. The president has some assistant. They are vice president and minister. Indonesia dipimpin oleh presiden dan rakyat memilih presiden melalui pemilu atau pemilihan umum. Presiden juga memiliki pembantu, namanya wakil presiden dan para menteri. There are 34 larger subdivisions of the country Indonesia and the highest tier of the local government called first level region province or provinsi daerah tingkat 1. Province are further divided into regencies and cities, formerly called second level regencies, and cities or kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2, which are in turn subdivided into district or kecamatan, subdistrict, kelurahan, and village atau dusun ya. Indonesia consists of hundreds of distinct native, ethnic, and linguistic groups, with the largest of being the Javanese. Indonesia ini memiliki berbagai macam bahasa daerah dan yang terbesar itu adalah bahasa Jawa. A shared identity has developed with the motto Bhinneka Tunggal Ika or Unity in Diversity, literally many yet one. Nah, Indonesia juga memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Defined by a national language, ethnic diversity, religious pluralism within a Muslim majority population, and a history of colonialism and rebellion against it. Nah, anak-anak, itu tadi contoh tentang Indonesia, beberapa hal tentang Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa kosakata dari bacaan tersebut. Ada capital city, vice president, the minister, governor, regent, mayor of the municipality, sub-district head, the village chief, law, rule, constitution, nation, Indonesian citizen, and general election. Kalian bisa membacanya lagi. Nah, berikut ini ada beberapa
hal tentang Indonesia. Tadi ini burung garuda. Tadi ya, semboyan negara, kemudian Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, dibantu oleh wakil presiden, kemudian ada beberapa pulau yang ada di Indonesia dan pemerintahan yang ada di Indonesia yang tadi sudah tersebut dalam bacaan. Oke, ini beberapa contoh dari pemerintah Indonesia, pemerintahan pusat sampai daerah. Oke, anak-anak, tadi setelah kita belajar tentang Indonesia, kita belajar tentang season atau musim. Season in Indonesia. Musim yang ada di Indonesia. Indonesia is a tropical country. Indonesia ini beriklim tropis. It has two season, punya dua musim, namely dry and rainy season. Punya dua musim, namanya musim kemarau sama musim penghujan. Each season happens during 6 months. When the dry season comes, the ground is dry and rough. The weather is hot and sunny. You can dry the clothes up because the sun shines brightly. Farmer can harvest the crops. If the day is windy, you can play kite. Nah, kalau musim kemarau, ini udaranya sangat panas ya. Kemudian kamu kalau menjemur baju itu cepat kering karena mataharinya bersinar cerah. Petani juga akan memanen sawahnya atau padinya. Kemudian kamu bisa bermain layang-layang karena banyak angin yang ada. On the country, when the rainy season, ketika musim hujan datang, the water is everywhere. Air itu ada di mana-mana, semuanya basah. The ground is wet, the plants grow well, and flowers are blossom. However, you should bring umbrella or wear raincoat to make you dry. The weather is cloudy and rainy. It is very cold, sometimes it's cloudy. Nah, kalau musim penghujan, ini kan banyak air di sini karena hujannya terus kemudian ada banyak terjadi banjir. Kemudian udaranya juga dingin, ya. Itu tadi anak-anak dua musim yang ada di Indonesia. Sekarang kita membahas musim yang ada di Eropa, season in Europe atau di luar negeri ya. Some of countries in Europe have different season with Indonesia season. It cause the Earth axis is slightly tilt in relation to its orbit around the sun. Nah, kenapa kok berbeda dengan Indonesia? Karena ini daerah orbit atau perputaran matahari yang ada di bumi tadi, di belahan bumi di luar negeri. Nah, sehingga they have 4 season and it can change every 3 months. Sehingga mereka memiliki 4 musim dan bisa berubah dalam setiap 3 bulan sekali. Apa saja musim itu? Spring, musim semi. Nah, di sini ciri-cirinya pohon mulai tumbuh, bunga bermekaran dan muncul daun-daun baru. Kemudian ada summer, musim panas. Ciri-cirinya buah-buahan sama tumbuhan itu masa pertumbuhan. Kemudian musim panas ini orang biasanya pergi ke laut untuk menikmati laut dan mandi sinar matahari. Ada autumn atau fall. Ini musim gugur, tumbuhan yang sudah berkembang atau sudah tumbuh itu biasanya berubah menjadi layu dan mulai rontok. Dan warnanya juga menjadi oranye biasanya. Kemudian ada winter. Winter ini musim dingin. Ini munculnya salju, udara menjadi dingin ya. Ini contohnya. Saljunya ada di mana-mana. Oke, student. Itu tadi penjelasan dari Bu Ita tentang 3 materi hari ini. Nah, sekarang kalian mendapatkan 2 tugas. Ada tugas pertama dan tugas kedua. Silakan untuk menjawab tugas kalian di e-learning yang sudah disediakan. Perhatikan di sini ada map, ada peta. Kalian harus menunjukkan tempat yang sudah ditanyakan sesuai dengan peta yang disediakan. Tugas
yang kedua, kalian lihat ini ada peta Kalimantan. Silakan untuk menyebutkan ibu kota dari provinsi yang ada di Kalimantan sesuai dengan pertanyaan. Oke, student, thank you for your attention. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari Mem Ita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian tepat waktu ya. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.